Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem hari ini, tanggal 14 Februari 2022. Kita bernyanyi dari buku Indi nomor 680 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 18. Telah aku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Carpe Diem, sebagian besar orang mengalami hari-hari di bawah tekanan, baik itu psikologis maupun sosial, yang artinya ada penderitaan yang dihadapi. Namun ada juga orang yang mengalami kesehariannya adalah penderitaan. Misalnya belajar atau bekerja di bawah tekanan merupakan hal yang menjengkelkan, sebab ia tidak dapat berkonsentrasi tinggi. Lain halnya dengan sebagian orang yang menikmati tekanan itu hingga sudah terbiasa mengerjakan segala sesuatunya di bawah tekanan. Lalu bagaimana ia menemukan makna hidup dan meraih hidup yang bermakna? Seorang psikolog yang bernama Bastaman pernah mengatakan, proses dilalui dengan berbagai tekanan-tekanan sosial untuk kemudian direspon sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu makna kehidupan. Makna hidup merupakan suatu yang dianggap penting, benar, dan dambakan, dan memberikan nilai khusus bagi seseorang yang boleh bertahan dan keluar dari tekanan. Demikianlah cara Allah merawat bangsa Israel, di mana mereka bertanya di mana Allah ketika mereka menghadapi tekanan itu. Tekanan demi tekanan ternyata membuat seseorang bisa melupakan Tuhan. Dan tekanan Allah itu tentunya tidak dapat disandingkan dengan sebuah cara di mana Allah menunjukkan kekuasaannya. Pengharapan yang terbaik, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kesayangan Tuhan sendiri dihajarnya. Mungkin seseorang pernah diingatkan untuk memiliki kekuatan ketika menghadapi penderitaan maupun tekanan itu. Ketika kita tidak keluar dari jalur iman dan selalu melibatkan Tuhan yang memberikan kita keselamatan, kita akan diingatkan kembali bahwa Tuhanlah yang memberi satu-satunya pengharapan yang sejati. Walaupun terkesan
Banyak orang yang tidak mampu bertahan dalam penderitaan dan akhirnya memilih bunuh diri. Namun Yeremia mengingatkan kita bahwa pengharapan satu-satunya itu tentu memberikannya kekuatan untuk mampu bangkit ketika dia jatuh, maupun ketika dia mengalami traumatik. Seseorang yang hidup dalam pengharapan tahu bagaimana masa-masa sulit dan situasi-situasi yang membuat kita putus asa, baik itu karena salah dalam memilih, salah dalam bertindak. Namun kehidupan tidak akan pernah hilang dari orang yang selalu mengenal Tuhan dan bertanya di mana Allah, bukan sebagai sesuatu yang negatif ataupun yang membuatnya tidak mengenal Allah, namun menguatkan hidup dengan keputusan yang benar. Dunia mengharapkan yang terbaik, tetapi Tuhan memberi pengharapan yang terbaik. John Wesley pernah mengatakan hal itu. Sebagaimana Yeremia juga mengenal Tuhan yang adalah sumber kekuatannya, bukan memilih jalan yang tidak tepat dan melarikan diri ketika menghadapi pergumulan. Saya mengundangmu, saudaraku, tatap dan lihatlah bahwa Tuhan yang menciptakan hidupmu, Tuhan yang memberikan yang terbaik, ajaran maupun pengajaran. Lihatlah bahwa Allah yang telah bersuara dan menyuarakan hidup bagimu. Tetaplah percaya bahwa hidup itu sungguh-sungguh memberi dampak yang lebih baik. Hari ini rancangan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Datanglah dan mintalah. Tuntunan Tuhan akan rancangan dan waktunya, hingga akhirnya kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menuntun, memberkati kepada keselamatan dan keadilan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti tentang keberadaan Allah yang selalu bersuara dan menginginkan bahwa kami bukan hanya hidup untuk kami, tapi hidup untuk Tuhan. Dan di dalam kehidupan itu, Allah benar-benar hadir. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.